Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Haitsu qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini khatib berpesan pada diri khatib juga pada para jemaah sekalian agar kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, karena memang hidup ini adalah panggung ujian. Hidup ini adalah panggung sejarah. Kurang tepat kalau orang mengatakan hidup ini adalah panggung sandiwara. Kenapa? Karena hidup ini tak lepas dari peran dan eksistensi Tuhan itu sendiri. Sejak kita berada di dalam alam kandungan, dan sebelum kita masuk ke alam kandungan, artinya masih di alam sulbi, bahkan sebelum itu, sebelum kita dicetak menjadi sperma oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dicetak dari barang sesuatu yang nggak ada, yang nggak hidup. Dari itu kemudian kita coba lihat random pembuatan dan penciptaan kita ini. Ngakan tuli dari barang mati, ngakan teginya sampai, teginya aja, ngakan nasi, semuanya dari barang mati. Kemudian yang terbaiknya dicetak menjadi sperma. Dari sel, dari sperma itu kemudian menurut guru biologi bahwa sekali nyerap sel sperma itu jumlahnya ratusan ribu, bahkan ada yang bilang jutaan. Pertanyaannya, kalau itu jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan, kenapa kok hanya satu yang jadi? Oh, itu yang terbaik. Bukankah sel sperma itu terbuat dari makanan dan saripati yang terbaik? Semuanya yang terbaik. Pertanyaan berikutnya, kalau itu dari sekian ribu alasannya karena yang terbaik, bukankah juga kita sering melakukan hubungan suami istri tapi tidak selalu jadi? Bukankah banyak orang yang hendak dan menginginkan anaknya laki-laki tapi yang keluar perempuan? Apakah kemudian tidak ada yang terbaik? Kalau kita menggunakan akal sains belaka. Lalu kemudian jawabannya bukan hanya yang terbaik jemaah, tapi itu yang dikehendaki Tuhan. Dipertemukan ia terdiri sekian ratus ribu sel sperma yang bakal calon bayi tadi, satu diantar oleh Allah.
dipertemukan dengan sel telur. Lalu kemudian setelah masuk, dilumurilah, lalu bergumpal menjadi darah, menjadi daging, lalu kemudian jadilah manusia setelah 4 bulan kemudian. Apa maksudnya ini? Bukankah ini sering disampaikan? Iya, hanya saja jemaah, ini untuk mengingatkan pribadi, untuk mengingatkan pribadi khatib juga pada para jemaah sekalian. Entah itu yang anak-anak ataupun yang sudah ono-ono. Apa? Kesadaran bahwa kita sebagai anak saat ini sudah jadi orang tua. Dulunya adalah anak-anak. Terus maksudnya apa? Maksudnya adalah agar sadar bahwa kita dari anak-anak jadi tua itu tak lain adalah yang dinilai itu adalah proses amal baiknya di dunia. Maklai tahu juga bahwa sang anak-anak kita atau cucu-cucu bapak sekalian itu nyadar bahwa keberadaannya sekarang itu ada jasa orang tua yang dititipkan Tuhan. Maksudnya apa? Ternyata anak-anak kita, istri kita itu tak lain oleh Allah dijadikan ujian. Anak dijadikan sandungan agar kita tak bertemu Tuhan. Oleh karenanya bapak, ibu sekalian, yang anaknya kadang tak sesuai dengan keinginan kita, diarahkan ke borok, seperti orang saleh, seperti orang setakwa, hanya saja kemudian dia pergaulan di luar sana yang tak memungkinkan mengikuti arahan kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tak boleh kecewa. Anak-anak kita itu diarahkan kepada kebaikan, tapi arahan kita tak didengarkan. Pendidikannya mulai kecil sampai SMA sudah kita arahkan kepada yang terbaik, hanya saja hasilnya tak sesuai. Jangan kecewa Bapak Ibu sekalian. Itu tak lain dan tak bukan sudah direncanakan Tuhan. Artinya apa? Anak itu sebagai ujian. Bisa saja itu menjadi wali disebabkan memiliki dan dipertemukan dengan istri yang agak cerewet, agak bengal, agak mikian atih. Sabar itu maksudnya adalah ketika ketemu dengan masalah yang tak diinginkan, yang tak baik menurut Allah dan Rasulnya, pastikan itu dikembalikan kepada Allah. Ya Rabb, makor ting malam. Ya Rabb, abdi tak menginginkan kak gitu ya Rabb. Abdi menginginkan sedemikian. Usaha kita begini ya Rabb. Tapi kok iya istri saya, anak saya begitu ya Rabb. Kenapa kok dibahas masalah hubungan anak dengan orang tua, hubungan suami istri? Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran. Apa penjelasannya? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anak-anakmu itu adalah ujian bagimu. Di ayat yang lain, innama amwalukum, innama auladukum, innama aswajukum wa auladukum aduwwun lakum. Anak-anakmu, istri-istrimu aduwwun lakum, musuh, sandungan, ujianmu itu. Kalau terjadi seperti itu bagaimana? Al-Munafiqun ayat 9 Allah jelaskan. Kalaupun terjadi begitu itu, jangan kamu ikut tergelincir dengan tipuan mereka. Bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman.
orang yang mau tak iman maka hai petong puluh kali saat akhir masuk. Tapi orang beriman hati ini pasti terketuk. Hei orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kalau kau memang merasa beriman, ikrar bahwa dirinya orang mukmin, jangan sekali-kali kamu itu terperdaya oleh hartamu. Jangan kamu terperdaya oleh hartamu. Gara-gara kita ingin numpuk harta, kadang orang itu lupa kalau dirinya sedang diawasi Tuhan. Akhirnya apa? Korupsi. Akhirnya apa? Mencuri. Akhirnya apa? Melakukan sesuatu yang tak diinginkan oleh Allah. Tipu, menipu. Ada yang lebih halus? Ada. Contohnya apa? Buduan PC. Jadi rentenir. Ribawi. Bahasa kasar. Itu apa? Tak lain dan tak bukan itu berarti telah terperdaya oleh harta, pangkat dan jabatan. Kalau anak bagaimana memperdaya Ustaz? Anak memperdaya kita, kadang orang mengatasnamakan anaknya takut tak makan, anak takut tak di ini, anak takut tak di itu. Lalu kemudian apa? Dia itu tak berani melakukan sesuatu yang memang itu kewajiban nyata. Masalah romana anak, romana kompon, seanak kita akabin, romana kadang itu banyak kikada di mana. Itu kan belum pasti. Yang pasti-pasti apa? Yang pasti-pasti dia itu mestinya alakok haji kade. Bikin ini kuat, haji kadang iman, umroh kadang iman. Ustaz, kalau antriannya lama bagaimana? Kewajiban panjenengan adalah walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia dan Indonesia, manusia Indonesia apa? Man istata'a, berkemampuan. Kemampuan apa? Kan segala kemampuan kita itu bisa ke sana laksanakan haji secara legal. Tak usah kita paksakan sampai nurut si ilegal umpamanya jangan. Kewajiban kita adalah nyetor sesuai urutan. Andi peser ratusan juta, nurut haji plus. Tandi ratusan juta, nurut si normal. Ngikutin aturan pemerintah itu. Ustaz, belum dipanggil juga, padahal pesensi banyak. Mangkat umroh. Karena waktunya itu kapan saja kalau umroh. Artinya jemaah sekalian, menjadi kita sebagai ayah, jangan sampai terlena dengan keinginan anak yang tak sesuai dengan hukum syara. Itu artinya apa? Kalau anaknya, istrinya lah mari diarahkan, mari bimbing, mari semuanya kemudian pun, maka pastikan itu bukan dosa kita. Mak bisa Ustaz? Bukankah istri Nabi Lut juga berbeda ideologi, berbeda agamanya dengan Nabi loh? Apalagi hanya ustaz, apalagi hanya orang biasa. Istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh pun juga masuk neraka. Tapi apakah itu berdosa kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Lut? Ya, karena itu sudah diarahkan. Tugas manusia sebagai suami, sebagai ustaz, sebagai mubaligh, menyampaikan dan mengarahkan kepada jalan yang istiqamah ini. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dengan adanya penjelasan tadi,
sebenarnya banyak yang menunjukkan bahwa anak itu adalah sandungan ujian. Misalkan ketika Allah memberikan juknis kepada iblis untuk menggoda Adam dan keturunannya, di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Isra, dalam surat Al-Isra ayat 62, 63, 64, Allah jelaskan dengan nyata. Apa? 62, la in akhartani ila ajalin qarib, la in akhartani ila yaumil qiyamah. Dan iblis, ya Rabb, kula muntasib audi sampai hari kiamat, la tanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Saya akan menyesatkan keturunan Adam yang merasa keturunan Adam mestinya hatinya nyampu. La tanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Aku akan sesatkan mereka, aku goda mereka, aku rayu mereka. Illa qalila, akan sedikit sisanya saya tak norok. Iblis itu akan sedikit, kata iblis, janjinya kepada Allah. Oh lah, ini kan proposalnya iblis yang kedua. Kalau yang pertama apa? Minta paudi sampai hari kiamat. Qala fakhruj minha fa innaka rajim, nyahlah engkau dari surga langit ini, fa innaka rajim, karena engkau terlaknat. Di ayat yang lain, qala fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Rabb, mun ajunan serius mau sira abdi nak dinto dari surga ento, permohonan pertama tolong diijabah, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, tolong dan kula paudi sampai are kiamat. Qala fa innaka minal munzirin, oke, aku ijabahi, kamu akan hidup sampai hari kiamat. Proposal kedua tadi, la atanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Qala, langsung ijabahi juga yang kedua ini. Qala, Allah langsung asisi. Pun proposal ongguan. Langsung asisi. Idhab. Entar jalan. Kuda jalan. Idhab. Faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Ing sahabat senorokan iblis dari keturunan Adam Jariyah bingkok yang terakhir dari neraka jahanam. Karena ini hanya itu yang cocok. Senoro iblis ini kan apaan? Tadi ngelakoni hukum-hukum yang dilarang Allah, yang tak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dilarang korupsi, takun menjadi-jadi. Pakon sholatnya malas-malas kan bolong-bolong. Pakon ngudiin masjid, jarang-jarang intar ke masjid, bahkan hanya seminggu sekali ya. Itu lumayan Ustaz. Ada yang 1 tahun 2 kali bilang ini Idul Adha wa Idul Fitri. Jalan. Wastafsis man istata'ta minhum bi khailika bi sautika. Selain nabat munaku mereka keturunan Adam Jariyah, cara aku kemen. Darama wastafsis man istata'ta minhum bi sautik. Perdayakan keturunan Adam saja dengan menggunakan suara, rayuan rempet, menyiasati hal-hal yang halal menjadi haram. Itu menggunakan suara. Ini coba menggunakan suara ada. Wa adlib alaihim bi khailika wa rajilika. Gunakan, kerahkan pasukan berkudamu. Dulu waktu Quran ini turun, pasukan berkuda yang dimaksudkan adalah pasukan elit. Wa rajilika, dan pasukan pejalan kaki, maksudnya bagian kopral. Artinya apa? Bagian ustaz, bagian ketua takbir, bagian muballigh, bagian dai. Saya aku coba di kelas kopral terus terang. Banyak godaannya juga. Semua digoda. Ya. Nah, selanjutnya ini yang berkenaan dengan tema hari ini. Warajilika. Kemudian dilanjutkan wasyarikhum fil amwali wal aulad. Gunakan suara, tak bisa ikut dari kanan, tak bisa kiri, tak bisa dari ada, tak bisa dari kiri.
Coba sekutukan mereka melalui harta. Ajak penggunaan harta mereka itu di jalan di luar Allah. Wal aulad. Coba dekati mereka, goda mereka melalui anak-anak mereka. Melalui anak-anak mereka. Artinya apa jemaah? Kalau awali kepada surat Al-Mu'minun yang tadi 9 ayat 10-nya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiha ahadakumul maut. Ciri orang setan norak iblis, setan norak godaan dan gangguan iblis adalah apa? Lakukan infak di jalan Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Sadar bahwa itu adalah diberikan oleh Allah. Mimma razaqnakum, sebagian dari apa yang telah aku rizkikan kepada kalian. Bagi orang yang enggak beriman, yang sombong, disadari atau tidak, dia sedang sombong. Apa? Ini pentain sedekah, pentain surah infak di Allah dan Rasulnya. Dia lama-lama mengatakan bahwa mak sedekah belum, mak infak belum. Jarang Arya oleh pelokoni, pas oleh pelokoni, oleh usaha, oleh ilmu. Apa yang usaha TV? Jadi peran dan eksistensi Tuhannya kemudian terlupakan jemaah. Nah ini diingatkan oleh Allah. Mimma razaqnakum min qabli ayyatiha ahadakumul maut. Tulika sedekah, tulika infak sebelum mati. Fayaqula qatuna tingla para mati ya. Pas ngucap fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tingla mati pas ngucap ya Rabb, tolong dulu jangan mati ya Rabb. Kulam tingla mati deki. Mulai pabon bisa kecaki Abid. Barangkali sejam, barangkali tak ada bahasa jam tak apa. Mau di sekejaki. Fa'as-saddaqah. Kula mau diberiin ode ungkuan kula pas asadekah. Tinglah mati. Tinggi odi. Gunakin ke barang semaksiat. Lengeleleng ke boli. Lengeleleng ya ke barang-barang setan. Lebih banyak kepada jalan di luar Allah Subhanahu wa taala. Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Kula muni baudi ya Rabb, ungkuan kula terus dadi orang saleh. Lah mungkin orang katanya, lo. Apa orang mun mati, mak pas minta baudi, pas ucap sedekah mata ucap haji ya boy. Polana mun salat, puasa, haji, umroh, genjerna pagi di akhirat. Sedangkan sedekah mulai keitunya alam kubur, bahkan nanti nang akhirat itu sudah tampak jelas manfaat dan hikmahnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita termasuk kepada umat Muhammad, termasuk dengan kemuliaan Allah, semakin apik saja bagus amalah. Aqulu qawli hadha, barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang dibaca khatib tadi tak lain dan tak bukan adalah sebagai kunci sukses menjadi orang beriman dan bertakwa, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman,
ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah yang benar. Yuslih lakum a'malakum, maka ba'an mun andi iman, bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Yuslih lakum a'malakum, di ayat 70-nya surat Al-Ahzab ini dijawab oleh Allah, yuslih lakum a'malakum, maka kelakon ba'an apa saja na bagus. Jadi mun orang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang dulunya cerai, yang dulunya seken dunia tanah, marena apa sah, marena perbaikan, mulai bulan ini, detik ini, sajan pelak, itu tandanya imannya berjalan, takwanya nyata. Yuslih lakum a'malakum, tinggal sajan bagus pas dan memang, wa yaghfir lakum dunubakum, pas esapora atusana. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang bisa mendapatkan keuntungan itunya sampai ke akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba Allah sesajen bagus urip sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah, kita mohon ampunan atas segala kekurangan dan kesalahan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين الكافرين الظالمين. اللهم دمر أعداءنا أعداءك وأعداء الدين. اللهم اهلك الكفرة والمشركين الكافرين الظالمين. اللهم اهلك الكفرة والمشركين الكافرين الظالمين، خاصة في إسرائيل وشركائه. اللهم زلزل أقدامهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم شتت شملهم بقدراتك وعظيم سلطانك. اللهم يا الله يا أمان الخائفين، آمنا مما نخاف، نجنا مما نحذر. اللهم يا مفرج فرج عنا، يا مفرج فرج عنا، يا مفرج فرج عنا همومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا ظلمنا أنفسنا. Ya Rabb, kami zalim pada diri kita sendiri ya Rabb. Sudah tahu itu salah, itu berdosa, hanya saja kami tak tahan mengikuti hawa nafsu yang kau tanamkan dalam diri kita ya Rabb. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, tidak ada Tuhan yang bisa mengampuni dosa-dosa kami. Jika Engkau biarkan dosa-dosa kami dalam hati kami, maka niscaya kami akan selalu merugi dan akan selalu terlonta-lonta dalam kesengsaraan ini ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansurna wa ansur ummatal muslimin wal mujahidin fi biladina hada biladi Indonesia wa sa'ir buldanil muslimin khassatan fi Filastin. Allahumma ansurhum, Allahumma sallimna wal muslimin wa aslih ahwalana wa ahwalal muslimin washfi mardana wa maradal muslimin khasatan fi Filastin wa syuraka ya Rabb. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.